Selamat pagi Tribuners, kembali bersama saya Rudi Rahman dalam program Day to be Awesome. Tema kita kali ini adalah Jemantik Bernilai. Di antara semua warna, cahayalah yang paling indah. Di antara semua suara, suara hati yang paling bijak. Untuk membangkitkan inspirasi, Lentik Jemari dapat mengawalinya. Telah hadir di studio kita salah seorang narasumber yang sangat profesional di bidang kucing. Mari kita sapa beliau, Ibu Ngartini Huang. Apa kabar Ibu Ngartini? Baik-baik. Baik-baik ya, selalu bersinar. Ibu yang cantik ini sangat menyukai bidang seni, terutama kucing. Untuk lebih lanjut, mari kita tanyakan pada beliau, bagaimana awal mula Ibu mengenal kucing, dan sudah berapa lama Ibu bergelut di dunia ini? Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya mengenal kucing ini sebenarnya dari kecil ya. Dimulai dari didikan dari kedua orang tua saya yang sangat memperhatikan budi pekerti dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Sehingga terbawa sampai saya remaja dan kemudian dewasa. Pada waktu saya kecil, saya sering ya suka melihat film-film klasik. Klasik ya. Di film klasik tersebut sebenarnya sangat banyak yang dapat kita pelajari, yang dapat kita petik. Salah satunya yang menarik minat saya itu adalah alat musik kecapi ini. Kecapi. Indah, anggun, dan bukan sembarang orang yang bisa memainkannya. Iya. Jadi setidaknya ini sudah tertanam di benak saya ya. Cuman mau gimana belajarnya, di mana belajarnya sih kita kurang tahu. Tetapi setelah itu, ini yang membentuk saya untuk di kemudian hari bergelut di bidang alat musik ini. Bidang alat musik ya? Iya. Oh, luar biasa. Berarti ada nilai-nilai yang dapat diwakili sebagai bagian dari budi pekerti. Benar. Sampai pada saya mendapat kesempatan yang sangat langka untuk belajar dari Profesor Sumonyen. Itulah yang benar-benar membuka pikiran saya bahwa mempelajari sesuatu itu dan mengembangkannya dan melestarikannya itu butuh dedikasi yang tinggi. Sehingga kita ini dengan mempelajari alat musik ini secara tidak langsung kita mendidik kita sendiri untuk menjadi lebih disiplin. Mempunyai integritas dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Oh, luar biasa sekali. Jadi profesor itu dari mana asalnya? Dari Shanghai. Dari Shanghai. Awal saya belajar kalau begitu dalam kesempatan ini saya ingin mengapresiasi semua guru-guru yang sudah membentuk saya sampai sekarang. Luar biasa. Jadi kalau misalnya Pak Rudi menanyakan saya belajar dengan siapa, jadi saya nggak bisa cuman menyebutkan satu guru, harus lengkap. Wah, luhur sekali ya. Di awal dari saya belajar di Kuala Lumpur dengan Hui Xin Lao Shi. Mengapa di sana? Karena guru ini bisa dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi waktu saya remaja, saya kesusahan di Mandarin dan saya pelajari, tetapi juga sambil belajar, sambil menimba ilmu bahasa Mandarin. Ilmu bahasa, two in one lah ya. Iya, two in one gitu ya, sejalan gitu. Jadi Ya, awalnya guru saya ini adalah yang dui bahasa dulu. Dui bahasa. Setelah itu perkembangan saya dikatakan oleh guru saya sangat pesat, sehingga saya dianjurkan untuk ngambil yang kelas advance langsung ke Tiongkok kalau bisa. Kalau tidak bisa, setidaknya ke Singapura. Singapura ya. Tetapi menurut pendapat saya, kalau mau belajar yang serius itu ya pasti sampai ke gudangnya. Oh iya. Jadi saya banyak bertanya ya ke luar negeri, guru yang cocok untuk mengajari saya yang bukan native Tiongkok itu siapa? Di sana guru-guru itu tidak serta-merta mau mengajarkan murid yang dari luar. Oh demikian. Karena mereka merasa aliran kita tidak jelas. Oh iya. Tetapi saya berjumpa dengan Profesor Sumonyen yang sangat baik hati. Kemudian membentuk saya, karakter, pribadi, semua diperhatikan oleh guru saya. Contohnya pada saat mengajarin saya, jari saya itu diperhatikan bukan cuma dari samping. Awalnya guru saya melihat saya dari samping. Setelah itu dari samping kanan, kemudian dari tengah, kemudian diagonal.
hanya untuk mengevaluasi semua bentuk jari dan semua bentuk badan saya, gestur, apakah sudah bagus. Dari sana saya merasa saya sudah ada di tempat yang tepat, sehingga saya sangat mengapresiasi dengan ilmu yang indah ini. Kemudian saya mengembangkannya di Medan. Nah, itu guru kedua saya itu adalah Profesor Sumonyan. Nah, demikian juga saya belajar dari anak beliau kalau beliau tidak mempunyai waktu untuk mengajari saya. Saya dari Indonesia ke China bertekad untuk belajar dalam 2 minggu. Saya pulang balik tidak stay di sana karena saya sudah punya keluarga pada waktu itu. Benar, Jadi saya ingin belajar 2 minggu itu, belum tentu 2 minggu ini profesor bisa mengajari saya semua. Jadi harus ada pembagian tugas. Kadang diajari oleh anak beliau, Maestro He Xiaotong. Jadi di sanalah saya digembleng terus dari teknik, dari pembawaan, dari filosofi juga. Bahwa untuk menjadi pemain musik ini saya ditanya dengan santai tetapi sangat menyentil loh, Pak Rudi. Apa itu? Saya ditanya, ngartinya belajar nama Mandarin saya Yepao. Yepao belajar kucing itu sebenarnya tujuannya apa? Iya, benar. Ini pasti kita bisa jawab dong ya. Benar. Kalau dengan persepsi diri kita sendiri, pasti kita jawab saya hobi. Suaranya bagus. Nah, itu untuk konsumsi pribadi. Tetapi saya diarahkan oleh Profesor Sun, pernahkah terpikir untuk lebih mengembangkan bakat Anda itu bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi untuk komunitasmu, untuk lingkunganmu, kotamu, untuk negaramu, dimanapun Anda berada. Luar biasa sekali. Di sana saya benar-benar sangat visioner. Tertegun Saya dibawa untuk berpikir tiba-tiba dengan skala yang lebih luas. Bagaimana caranya? Saya dipandu terus dan dibantu terus oleh seorang profesor. Oleh karena itu, penyelenggaraan pertukaran kebudayaan dimulai sejak saat itu antara Indonesia dengan China. Jadi kami sudah 3 kali mengadakan pertukaran kebudayaan. Jadi kalau ditanya oleh orang-orang apa sih prestasi Ngartini Huang di bidang alat musik tradisional? Saya bukan ada di ajang perlombaan. Saya ada di ajang pertukaran budaya antara dua negara. Lebih wisdom dan lebih itu benar-benar sangat membutuhkan konsentrasi yang serius dari segi perizinannya dan segala macamnya, dan dari segi performance kita, dimana kalau kita dibandingkan dengan pemain yang dari China, pasti kita masih begini. Tetapi bagaimana mengemas kita agar mengharumkan nama Indonesia, itu PR saya. Luar biasa sekali. Begitu. Gitu ya. Jadi, nah, itu tadi baru saya menyebut 2 guru ya. 2 guru. Dan juga dengan mentor-mentor saya, senior-senior saya. Pada saat saya tidak ke China, saya ada belajar dari senior saya. Seniornya. Eni Agustin dari Jakarta. Dari Singapura, Mr. Tam Sombun. Kemudian saya juga ada mempelajari hanya how to perform on stage. Itu di Hong Kong dengan Miss Lun Lun Chow. Dan itu semua sangat berharga. Luar biasa sekali. Sepertinya saya sudah menyebut semua guru saya. Baik, Tribuners, ada peribahasa Tiongkok juga mengatakan, ketika murid siap, guru sudah ada. Jadi jajaran nama-nama yang disebut oleh Ibu Ngartini Huang adalah orang-orang yang telah menjadikannya seperti sekarang ini. Dan yang paling bangga adalah di Indonesia ada representatif pemain kucing yang mewakili Indonesia di ajang internasional, terutama pertukaran budaya di Tiongkok. Nah, jadi selama ini kita sudah mendengar nama besar Ibu Ngartini Huang yang aktif mengembangkan kucing, menambah kekayaan budaya Indonesia. Tribuners. Baik, selanjutnya Ibu Ngartini Huang. Sudah berapa lama Ibu menggeluti dunia ini? Saya sudah hampir 15 tahun ke atas. Kira-kira tidak sampai 20 tahun lah. Tidak sampai 20 tahun ya. Tapi Ibu terus menyebut nama gurunya. Jadi
Benar ya, di awal tadi dikatakan beliau ini sangat menghormati gurunya. Seseorang murid menjadi profesional karena ia menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwariskan oleh gurunya yang telah membentuk karakternya sedemikian rupa. Nah, ada yang ingin saya sharing di sini juga. Ya, silakan. Mengenai guru ya. Mengenai guru. Tata krama, kesopanan dari seorang murid terhadap seorang guru ataupun seorang senior di Tiongkok itu benar-benar diimplementasikan dalam perbuatan. Jadi ceritanya itu gini, pada tahun 2008 saya waktu belajar di China berkesempatan untuk nonton konser Wang Zhongshan. Wang Zhongshan itu adalah pemain kuchen yang paling hebat. Kalau di piano kan ada Lang Lang ya. Kalau di kucheng itu ada Wang Zhongshan. Dan Wang Zhongshan itu berasal dari Beijing. Beijing ya. Jadi pada saat itu manggung di Shanghai. Pada saat manggung yang saya saksikan sendiri dan membuat saya sangat terharu itu adalah kesopanan yang ditunjukkan dari seorang junior terhadap senior. Walaupun mempunyai nama yang sangat terkenal dan besar, tetapi tidak menghilangkan kesenioran seseorang di alat musik ini. Contohnya adalah guru saya, Profesor Sun Wenyan ini adalah penguji utama di Shanghai English Xian, Shanghai Conservatory of Music. Jadi pada saat itu saya dengan guru saya hadir. Nah, yang saya tidak menyadari bahwa ternyata seorang Wang Zhongshan sebelum tampil membawa bukit bunga dari panggung turun tangga sampai ke hadapan guru saya. Kemudian mempersembahkan bunga sambil memberi hormat untuk menunjukkan bahwa seorang Wang Zhongshan juga sangat menghargai para senior di bidangnya. Sungguh membuat saya haru ini. Ini adalah dalam bentuk tindakan nyata, bukan cuman bercerita. Dan saya saksikan sendiri, makanya saya share dengan semua teman-teman ya. Profesi guru itu sebenarnya pahlawan tanpa jasa. Benar. Seyogianya kita tetap masih mengingat seperti itu. Luar biasa. Tribuners, jadi kita dapat belajar banyak dari seorang Ibu Ngartini Huang yang dari awal ketika nonton film klasik, beliau tertarik dengan namanya nilai-nilai filosofi. Nah, sekarang dari nilai-nilai itu berkembang menjadi minat dan cinta kepada kucheng. Walaupun ini tidak mudah, tapi ia juga belajar sampai ke negeri Tiongkok. Nah, itu sebuah proses panjang dan deretan nama guru-gurunya yang justru menjadikannya kini orang besar. Jadi tadi disebutkan ada perwakilan dari Singapura, Hong Kong, Beijing, Shanghai. Di Medan ada seorang Ngartini Huang. Kita apresiasi Ibu Ngartini ya. Baik, itu sebabnya setelah deretan panjang pengalaman ini, tadi Ibu menjadi tertantang, termotivasi untuk mendirikan Jet Music Academy. Benar ya Bu ya? Jadi passionnya adalah juga menularkan nilai-nilai kucheng. Ceritanya itu gini ya, kita akan mengadakan pertukaran kebudayaan dua negara. Dan kalau begitu tidak boleh ya atas nama individu, pasti harus ada institusi atau wadah yang menampung penggemar dari alat musik ini. Oleh karena itu, Jet Music Academy pun lahirlah tahun 2009. Luar biasa sekali ya. Dan sekarang kita tidak usah capek-capek belajar sampai ke Beijing, ke Shanghai. Benar kata Pak Rudi. Dulu saya susah banget untuk mengetahui satu masalah aja, saya harus bayar tiket lagi ke sana gitu kan. Benar. Tetapi murid saya itu kalau ada masalah sedikit pun tinggal telepon, WhatsApp, video call, atau seminggu kemudian pasti jumpa saya dan selesai masalahnya. Saya harus menahan masalah saya untuk 1-2 bulan ke depan. Luar biasa untuk mendapat jawabannya. Iya, dan ini juga tidak menghentikan seorang Ibu Ngartini untuk bertanya dan menjadi seorang besar yang fasih dan mahir di bidang kucheng. Baik, setelah mendirikan Jet Music Academy, kami ingin tahu lebih detail Bu Ngartini mewakili masyarakat. Boleh nggak kita tahu sejarah kucheng itu dari mana dan bagaimana prosesnya? Boleh. Silakan Bu. Kucheng itu adalah bentuk modern dari kucing.
Kucing. Pada zaman dahulu kala, kucing sudah ada pada saat sebelum Masehi. Jadi sebelum tahun namanya kucing, 200, sebelum kucing dia namanya kucing rupanya. Oh ya. Sebelum Masehi 200, tahun 200 sudah ada kucing. Sebelum Masehi. Jadi kucing ini adalah ibu daripada kucing yang sekarang. Kucing. Oh. Nah, pada zaman dahulu kucing cuman ada 7 senar. Jadi musik yang dimainkan tersebut adalah musik-musik pilihan yang sesuai dengan struktur dari alat musik itu sendiri. Tidak bisa memainkan lagu-lagu pop yang lebih modern misalnya. Oleh karena itu, kucing mengalami perkembangan yang signifikan sampai ke masa sekarang. Pada saat ini kita memakai yang seperti saya bawa ini, namanya kucing, karena ini udah bentuk modernnya dengan senar yang sudah diperbanyak agar oktavnya itu lebih banyak dan bisa lebih kaya nuansa. Dapat berkolaborasi dengan segala alat musik lainnya. Wow, luar biasa. Jadi senarnya ada berapa nih Bu sekarang? 21 senar. Dari 7 menjadi 21. Wow, Ibu Pak Tribunus bisa membayangkan ya betapa fokus dan penuh tekad kalau seseorang ingin memainkan kucing demi ya mengimbangi nuansa dari warna-warna dunia. Wah, luar biasa sekali. Terus di lingkungan mana ini Bu? Biasanya kucing dimainkan pada masa itu? Kucing pada zaman dahulu, sejarah dari keberadaan kucing atau kucing itu adalah sangat mulia dan bernilai luhur tinggi. Pada zaman dahulu, kucing atau kucing merupakan salah satu pilar penentu kecerdasan manusia. Oh, demikian. Pada zaman dahulu, seseorang dikatakan terpelajar, cendekiawan, bangsawan ataupun kalangan istana apabila mereka dapat memainkan alat musik ini. Jadi ada 4 pilar. Ini salah satunya. Qing, Qi, Su, Hua. Qing, Qi, Su, Hua. Qing itu kecapi, Qi permainan catur, Su kaligrafi, penulisan kaligrafi ataupun ilmu pengetahuan, Hua lukisan. Jadi bayangkan ya, seseorang itu harus memenuhi kriteria yang sangat luas ya dari segala sisi, 4 pilar. Bukan cuman dari segi konteks ilmu pengetahuan, tetapi dari cita rasa seni, permainan otak kiri dengan otak kanan itu semua diperhatikan. Ternyata mendalam sekali ya. Dan survei saya sampai sekarang, anak yang belajar musik dengan yang tidak jauh perbedaannya. Belajar musik itu sering menimbang ataupun melatih kecerdasan otak kiri dengan otak kanan, sehingga membentuk manusia yang lebih fleksibel, cerdas, dan dapat mempunyai intuisi yang lebih peka. Sehingga sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih fleksibel. Ternyata saya baru tahu Tribuners, dengan musik intuisi kita makin tajam. Jadi kita sungguh beruntung ya kedatangan Ibu Ngartini Huang ini menambah wawasan kita. Dan juga kita beruntung di Kota Medan ada Jet Music Academy. Jadi kalau ada waktu senggang silakan berkunjung Bapak Ibu. Baik, tadi dikatakan indikator kecerdasan masyarakat. Waktu itu ada 4 aspek. Salah satunya adalah seni kucing. Kalau minta saya memainkannya, mungkin saya cukup berkeringat dingin nantinya. Nah, baik Bu. Terus, jika seseorang ingin mahir seperti Ibu Ngartini, ya, apakah ada kiat-kiatnya yang sederhana, Bu Ngartini? Untuk seorang pemain alat musik, kiatnya itu adalah berlatih. Tidak ada yang namanya jalan pintas untuk menjadi seorang yang bagus di bidangnya. Jadi apalagi di alat musik memerlukan latihan yang cukup. Sebenarnya guru hanya memberi kunci untuk membuka pintu, tetapi murid harus mencari jalannya di alat musik tersebut. Dan 70% itu dalam bentuk latihan. Ya, Ibu Ngartini Huang. Jadi Tribuners, saya telah mewakili Anda bertanya tentang kiat-kiat sederhana, tapi akhirnya saya mendapatkan jawaban tidak ada cara singkat untuk menjadi profesional. Jadi misalnya ya, ada yang selalu bertanya,
belajar berapa lama untuk memainkan satu lagu? Ini pertanyaan yang sangat umum ya kan? Iya, benar. Padahal mempelajari alat musik itu kita tidak berpatok dengan satu pertanyaan. Saya belajar berapa lama bisa main satu lagu? Iya, benar, Bu. Tidak seperti itu, karena tergantung dengan seberapa ingin yang kita seberapa tekad yang kita inginkan di alat musik ini. Apakah kita cuman puas memainkan musik yang melodinya sederhana dan masih nuansa anak-anak yang sederhana ya, itu kan masih kosong, atau yang menunjukkan teknik dan taste yang berbeda sesuai dengan umur kita. Dan oleh karena itu kita harus rajin mengasah agar sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi prosesnya boleh nggak saya singkat ya, mewakili Tribuners. Yang pertama tadi asal-usul dari kucing namanya kucing. Kemudian senarnya waktu itu hanya 7. Setelah itu direvolusi menjadi kucing. Senarnya menjadi 21. Dan untuk menjadi mahir dari ulasan Ibu Ngartini Huang, ku cinta. Kalau sudah cinta, apapun tantangannya pasti bisa kita hadapi. Demikian Tribuners. Baik. Selanjutnya untuk mendengarkan ulasan lebih lanjut, mari kita lihat performance berikut ini dari tim Ibu Ngartini. Baik, Bu Ngartini, setelah belajar banyak, menimba pengetahuan dan pengalaman, sekaligus mendirikan Jet Academy di Kota Medan, boleh nggak Ibu berbagi dengan kami event-event apa sajakah yang sudah Ibu ikuti, baik skala nasional hingga internasional? Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Rudi. Saya sudah 12 tahun ya membawa alat musik ini kemana-mana, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, sebagai seorang warga Indonesia yang baik, saya tetap mempunyai tekad untuk membawa alat musik ini dan memperkaya keberadaan alat musik ini di kancah nasional. Untuk kebudayaan yang berbineka tunggal ika. Oh, luar biasa. Nah, dengan sesimpel ini saya memainkan alat musik tradisional, tetapi alat musik tradisional ini mampu membawa saya sampai roadshow ke Magelang dan bermain di depan Presiden Jokowi. Depan Presiden Jokowi ya. Dengan sebuah alat musik ini saya mampu membuat prestasi sampai di depan Presiden Republik Indonesia dan mewakili keberadaan kesenian Indonesia, membawakan lagu-lagu Indonesia.
Seperti lagu apa? Seperti lagu Sing Sing So. Sing Sing So, asli khas Medan, Horas, Ibu ngerti ini. Nah, lagu Sing Sing So ini sangat membekas bagi saya ya, karena saya berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi kalau misalnya saya sedang mengadakan pertukaran kebudayaan di luar negeri, yang terpikir lagu pertama yang terpikir itu pasti Sing Sing So. Sing Sing So. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Boleh dibagi, Pada Bu? saat saya dan guru saya ini sedang survei lokasi pabrik di Yangzhou. Iya. Pabrik kecapi ya di Yangzhou. Iya. Nah, di sana ada peristirahatan, tempat minum teh. Dan kita masuk dan kita tidak tahu bahwa di dalam itu ada satu tempat yang diletakkan kecapi. Oh. Pemain kecapi melihat kecapi, di mana dompet kita itu selalu ada kuku kecapi. Iya. Jadi kita pasti memainkannya. Iya. Guru saya memainkan lagu dia, dan saya yang teringat adalah saya lagi di luar negeri dan rindu kampung ya. Oh. Jadi saya mainkan lagu Sing Sing So. Iya. Bukan karena saya ingin yang hadir di sana itu mengerti, tapi lebih ke saya ingin enjoy alat musik ini dengan lagu yang fasih. Saya mainkan. Dan ciri Jadi khas saya mainkan Sumatera. lagu Sing Sing So. Dan yang membuat saya terharu itu adalah yang hadir di sana itu kan sedang menikmati sore, minuman teh sore. Mereka mendengar, dan kemudian setelah mereka mendengar, kemudian mereka mengerti ini lagunya adalah Chuan Ke. Chuan Ke. Karena saya tanya kembali ke mereka gitu, kalian kok tahu lagu ini? Mereka bilang ini Chuan Ke, lagu yang sangat bagus, indah dari Indonesia. Oh, luar Bayangkan biasa. Pengetahuan kesenian mereka yang sangat tinggi. Dan itu bukan di Conservatory of Music, tetapi di tempat peristirahatan biasa. Dan mereka mampu ikut menyanyikan. Jadi saya mainkan lagunya, mereka menyanyikan lagu ini. Oh, sedemikian Bayangkan perasaan kita ya. Dihargai oleh orang luar negeri yang tidak tahu asal usul saya, tetapi mampu ikut menyanyi. Seperti sudah direncanakan, padahal jumpa aja tidak pernah ya. Oh, saya sampai terharu demikian ya. Ternyata di Tiongkok, ketika Ibu memainkan lagu Sing Sing So khas Sumatera, mereka mengenal lagu itu dan mereka mengapresiasinya. Apalagi kita sendiri yang menjadi seorang warga negara Indonesia. Nah, kita juga dapat meniru seorang Ibu Ngartini Huang. Beliau mengkombinasi kujang dari Tiongkok ini dengan citra nasional, sebuah assembling yang sungguh indah. Nah, berikutnya Bu, kita berterima kasih karena sudah perform di Tiongkok dan memperkaya kebudayaan Indonesia yang tadi notabene Bhinneka Tunggal Ika, Ibu Ngartini. Baik, setelah Ibu begitu antusias dengan kujang, pasti ada yang namanya suka dan duka. Boleh nggak Ibu berbagi? Boleh. Kalau tentang suka, banyak, duka juga banyak ya. Misalnya kalau dari segi suka ya, musik saya ini dihargai oleh orang yang mengerti ataupun yang sama sekali tidak mengerti musik, tetapi orang tersebut adalah penikmat musik yang menghargai seni. Sehingga pada saat memainkan musik ini kita mendapat apresiasi. Itu adalah salah satu kesukaan yang selalu saya impikan. Karena ada nilai motivasinya. Ya, dan juga pada saat kita memainkan alat musik ini, sepertinya kita juga ikut melestarikan alat musik ini ya. Jadi beda pada saat memainkan alat musik ini dengan alat musik yang modern misalnya. Ada unsur sejarahnya. Dan apabila kita memainkan lagu ini lagu yang ada di Kuching sangat indah, sangat memuji keindahan alam. Ataupun memuji keberadaan ataupun peradaban manusia. Sehingga kita itu sepertinya bercerita. Jadi alat musik ini sebenarnya cocok ada di ruangan yang hening, damai, dan bukan ada di tempat yang hiruk pikuk.
Hiruk pikuk. Apabila musik ini dinikmati dengan mengunyah, memakan, bersuara keras, nilainya itu menjadi kurang. Karena ini sifatnya soul ya? Ya, ini lebih batin. Ke penghayatan, feeling. Antara pemain dengan pendengar juga ada keterikatan apabila kita saling mempertunjukkan dan mendengarkan. Ya, tetapi dukanya adalah apabila kita jumpa dengan orang yang tidak menghargai alat musik. Tidak menghargai alat musik. Ya, mereka tidak mengerti ya bahasa jiwa yang melalui musik ini. Baik, untuk membuktikan bahwasannya Kuchang ini bisa merasuk, mendamaikan dan memberi inspirasi, boleh nggak Bu Ngartini memainkan lagu Sing Sing So tadi? Boleh. Nah, silakan Ibu Ngartini. Kita main sedikit ya. Di sini bisa ya? Boleh. Oke. Luar biasa sekali Tribuners. Inilah Jemantik Bernilai, asli putri Indonesia dari Medan, yang telah memainkan lagu Sing Sing So. Kita bangga karena inilah visual dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di Medan ada seseorang yang selalu memperjuangkan khasana kebudayaan yang memperkaya Indonesia di mana-mana sampai ke Tiongkok, dan di sana kita diapresiasi besar. Jadi Bapak Ibu, marilah kita berjuang bersama-sama untuk membuat Indonesia lebih maju. Salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Ngartini Hoang, dan sekarang beliau telah membangun sebuah akademi yang bernama Jet Music Academy di Sumatera Utara. Bu Ngartini, dengan kemampuan seperti ini, apakah Ibu pernah memperhatikan siswa-siswi di sekitar Sumatera atau di Indonesia? Ada nggak event-event khusus untuk mereka? Oh, sangat banyak ya. Saya berusaha mengembangkan dan melestarikan alat musik ini, dan caranya pasti adalah menumbuhkan kecintaan dari kaula muda dan segala usia untuk mempelajari alat musik ini. Mempelajari Kuchang. Dan sering ya ada misalnya sharing dari orang tua yang mengatakan, anak saya itu kalau udah belajar alat musik, kenapa kemudian tidak ada perkembangan ataupun tidak ada motivasi ataupun tidak ada semangat, dan kemudian akhirnya jadi
tidak mempelajari alat musik. Dan menurut saya ini dikarenakan kita tidak memberi ruang yang menarik ataupun kesempatan-kesempatan yang bagus untuk anak-anak ini. Jadi di Jack Music Academy kita selalu membuat event-event untuk segala usia. Segala usia. Untuk anak-anak yang barusan belajar setengah tahun pun, yang masih umur 8 tahun ya, saya ikutkan untuk memetik beberapa not di lagu Mama How misalnya. Kemudian kita mengcompile menjadi satu lagu yang indah. Orang tua mereka sampai sangat antusias, menyewakan baju yang agak etnis ya, untuk mendukung ini penampilan anak mereka. Padahal baru setengah tahun belajar, tapi apakah bisa? Jadi ini saya dapatkan dari guru besar saya, di mana guru besar saya itu memberi satu motivasi bahwa mengajak anak-anak untuk selalu mau tampil di event itu bukanlah mengajak yang sudah pintar, tetapi yang bersemangat, dan walaupun masih barusan belajar, dia boleh memainkan part yang mudah. Yang jelas kita harus selalu memberi ruang yang menarik, memberi wadah. Makanya saya selalu membuat event-event yang mengikut sertakan anak-anak dari segala usia, ataupun grup ibu-ibu. Grup ibu-ibu ya. Kalau minggu sore grup ibu-ibu itu unik. Kita harus jajan-jajan dulu, minum teh dulu, setelah semangat barusan memainkan kucing ini. Nah, itu juga bisa. Oh, luar biasa. Tribuners, tadi ada satu untayan yang sungguh menggetarkan hati saya adalah ibu ini berkata, berikanlah kesempatan pada mereka untuk matang, bukan yang sudah mahir. Jadi ini memang satu langkah yang bagus untuk memotivasi seseorang untuk maju. Ya, dan resiko dari ketidakmahiran itu sebenarnya adalah belajar kembali. Nah, jadi kita berterima kasih pada konsep yang dijelaskan oleh Ibu Ngartini Huang, memberi kesempatan Walaupun untuk menyediakan wadah ini saya pasti harus sangat rajin mengajari dan juga memberi contoh, dan juga berusaha menarik mereka dari yang masih sama sekali tidak pernah tampil menjadi seorang performer, di mana pada saat tersebut dedikasi, kerajinan, dan segala hal itu terbukti luar biasa dalam waktu latihan. Dan kadang kita itu harus banyak mengalah juga ya ke anak-anak ini. Mereka belum tahu bagaimana membentuk suatu kualitas yang baik. Jadi kita sebagai mentor harus berjiwa besar untuk selalu memberi mereka kesempatan. Sampai pada saat mereka manggung dan sukses, itulah perasaan yang ingin saya murid saya dapatkan. Karena pada saat tersebut barusan terbukti dan dimengerti maksud dari guru-guru itu adalah baik, agar kalian itu sukses sampai panggung nasional, internasional. Demikian rupa. Itu sebabnya benarlah istilah yang mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka adalah sosok yang diguguh dan ditiru. Karena itu sebagai orang tua jangan cepat berasumsi ketika gurunya ketat dan berdisiplin. Terus Bu Ngartini, kita pernah bertemu ya di event kampus-kampus. Apa yang Bu lakukan di perguruan tinggi itu? Saya menjadi instruktur musik ataupun praktisi musik instruktur. Di Universitas Sumatera Utara. USU ya? Jadi di sana ada jurusan sastra Mandarin yang sesuai dengan alat musik ini karena sama-sama dari Tiongkok bahasanya ataupun alat musiknya. Jadi saya diberi kepercayaan untuk selalu membantu dari segi penampilan musik-musik tradisional ini agar nuansa etnis ini lebih berbaur dengan kesenian yang ada di Indonesia. Contohnya pada saat seminar APSMI
tahun 2018, di mana saya berhasil mengajak dosen-dosen dan mahasiswa sekaligus duduk bersama untuk memainkan alat musik kucing ini. Dan mereka antusias sekali, saya lihat waktu itu ya. Sekali. Mereka belajar 2 bulan. 2 bulan? Yang belum pernah belajar. Saya sanggup membawa mereka untuk sama-sama memainkan alat musik ini tanpa harus belajar bertahun-tahun. Ya, memang di tangan yang tepat seseorang bisa mahir ya, Tribuners ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Nah, baik, setelah panjang lebar uraian dari seorang Ibu Ngartini Huang yang telah menambah kekayaan budaya Indonesia melalui kucing. Nah, sekarang klimaks dari semua ini, apa idealisme Ibu mengenai kucing? Baik dari segi literaturnya dan perkembangan hingga pengaruhnya. Dari segi literaturnya, di mana nilai luhur dan budi pekerti dan juga makna yang terkandung dari alat musik ini benar-benar sangat tidak ternilai. Dan secara tidak sadar, secara tidak sengaja dengan mempelajari alat musik ini, di mana lagu-lagu yang ditampilkan itu dalam bentuk pujian, beraura positif, itu semua membentuk karakter manusia berikutnya yang lebih berempati, berbudi luhur, berdisiplin. Berdisiplin karena kalau tidak disiplin, lagu yang dimainkan pasti tidak indah. Iya, karena tidak sungguh-sungguh ya. Setiap pemainnya harus memunculkan persyaratan yang diinginkan oleh setiap lagu. Itu tidak sadar membentuk watak kita, pemain musik. Benar, untuk fokus ya. Ya, untuk fokus. Nah, itu dari segi literatur. Kemudian dari segi ini ya, untuk kedepannya, saya berharap alat musik ini akan lebih digemari, lebih diterima, dan juga lebih berbaur. Karena alat musik ini walaupun asalnya dari Tiongkok, tapi lagu-lagu yang dapat kita mainkan itu hampir semua lagu ya. Dari lagu barat bisa, lagu Korea bisa, apalagi lagu Indonesia. Demikian luar biasa ya. Baik, Tribuners, kita hari ini sungguh beruntung mendapatkan sebuah rekam jejak dari Ibu Ngartini Huang. Nah, beliau mengatakan ketika sudah cinta pada kucing, beliau belajarnya sampai ke Tiongkok. Dengan biaya sendiri pulang pergi Indonesia, Tiongkok. Kemudian kita lihat senarnya ada 21, itu